Halo semuanya, bergabung lagi bersama kami. Kali ini kita akan belajar tentang integral. Apa itu integral? Nah, teman-teman, integral secara sederhana dapat diartikan sebagai kebalikan dari turunan. Jika turunan dari suatu fungsi diintegralkan, maka hasilnya adalah fungsi semula. Nah, integral ini biasanya dilambangkan dengan notasi seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau kita notasikan dari definisi yang tertulis di sini, teman-teman, jika f aksen x itu adalah fx seperti ini, maka integral dari fx dx, artinya diintegralkan terhadap x, itu adalah f besar x ditambah c. Nah, c ini disebut sebagai konstanta integral. Pertanyaannya adalah, mengapa kok di sini ditambah c? Nah, teman-teman, supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Oke, di sini saya tutup dulu. Misalkan kita punya fx sama dengan y sama dengan x kuadrat. Kemudian kita juga punya fx sama dengan y sama dengan x kuadrat plus 1. Yang berikutnya x kuadrat plus 2. Dan yang berikutnya x kuadrat plus c. Dengan c adalah konstanta. Nah, dari fungsi fx ini, kalau kita melakukan atau mencari turunannya, maka kita peroleh f aksen x itu adalah 2x, yang kedua juga sama, yang ketiga juga sama, dan yang keempat juga sama. Ketika diturunkan, masing-masing fungsi yang ada di sebelah kiri itu nanti hasilnya atau menghasilkan 2x. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa jika turunan dari suatu fungsi itu bernilai 2x, maka integral dari 2x dx itu adalah x kuadrat ditambah c. Sekali lagi, c adalah konstanta yang merupakan bilangan real. Jadi c ini nanti bisa bernilai 1, bisa bernilai 2, bisa bernilai 0, dan seterusnya. Nah, karena nilai c ini berubah-ubah, makanya yang seperti ini dinamakan sebagai integral tak tentu. Oke, teman-teman. Ini definisi atau deskripsi dari integral. Nah, kemudian ada beberapa rumus yang dapat kita gunakan dalam mencari suatu integral dari suatu fungsi tertentu. Nah, yang paling sering dan yang paling dasar itu adalah rumus berikut. Oke, integral dari k dikali x pangkat n dx itu sama dengan k per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1. Nah, jangan lupa ditambah c. Nah, di sini ada syaratnya, teman-teman. Syaratnya adalah n tidak boleh sama dengan negatif 1. Kenapa? Karena ketika n sama dengan negatif 1, maka di sini nanti berubah menjadi 0. Padahal nilai dari k per 0 itu kan tidak terdefinisi. Oke, jadi ini adalah rumus yang paling dasar yang akan kita gunakan. Oke, contohnya deh. Kita ke contoh yang pertama. Misalkan fx sama dengan x, maka integral dari fx dx yang merupakan integral dari x dx sama dengan berapa? Nah, perhatikan di sini. Di sini kan k-nya, karena di sini nggak tertulis, berarti kan artinya 1, kan gitu. Kemudian di sini ada pangkat
n, x pangkat n, karena di sini nggak tertulis berarti artinya x pangkat 1 juga. Berarti berubah menjadi 1 per 1 ditambah 1 dikali x pangkat 1 tambah 1. Sama dengan setengah x kuadrat. Oke, kalau kita cek turunan dari setengah x kuadrat itu kan sama dengan x, benar ya? Oke, yang berikutnya, misalkan saya punya gx sama dengan 3x kuadrat. Nah, berarti integral dari gx yang merupakan integral dari 3x kuadrat dx itu sama dengan apa? Nah, teman-teman, dengan menggunakan rumus tadi, kita bisa mengetahui bahwa karena di depan 3 ya, berarti 3 per 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1. Ciri-cirinya, di sini 2 tambah 1, di sini juga 2 tambah 1. Biasanya yang menjadi penyebut sama pangkat itu sama, teman-teman. Nah, sehingga berubah menjadi 3 per 3 x pangkat 3. Atau sama aja dengan x pangkat 3. Ini adalah integral dari gx. Hasilnya adalah x pangkat 3. Nah, cara ngecek benar atau enggaknya bagaimana? Nah, kalau benar, nanti saat kita menurunkan x pangkat 3, pasti hasilnya adalah 3x kuadrat. Oke, kita cek dy per dx dari x pangkat 3 sama dengan 3x kuadrat. Ya, sama. Maka hasil perhitungan kita sudah tepat atau sudah sesuai. Oke, contoh sekali lagi. Nah, di sini saya punya hx sama dengan 5x pangkat 3. Berarti integral dari hx dx sama dengan berapa? 5 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1. Jadinya adalah 5 per 4 x pangkat 4. Mudah ya teman-teman? Oke. Loh Kak, C-nya di mana? Ya, jangan sampai lupa, karena ini integral tak tentu, maka harus ditambah dengan C. Yang atas tadi juga sama, teman-teman. Harus ditambah C, ditambah C. Oke? Cukup mudah. Satu contoh lagi. Oke, satu contoh lagi. Fx sama dengan 4x pangkat 5. Maka integral dari fx, yaitu integral dari 4x pangkat 5, itu sama dengan 4 per 5 tambah 1 x pangkat 5 tambah 1. Jangan lupa ditambah c. Sehingga hasilnya apa? 4 per 6 x pangkat 6 plus c. Sama dengan 2 per 3 x pangkat 6 ditambah c. Oke, mudah teman-teman. Nah, berikutnya kita akan belajar rumus integral yang lain, teman-teman. Oke, yang kedua itu seperti ini. Integral dari k dx itu sama dengan kx ditambah c. Nah, di sini k itu adalah konstanta. Contohnya, integral dari 2 dx, berarti hasilnya adalah 2x. Integral dari 3 dx sama dengan 3x. Integral dari 4 berarti 4x. Seperti itu. Ini rumus yang kedua. Jadi rumus yang kedua ini sebenarnya sama aja dengan rumus yang pertama. Karena integral k dx ini sama aja integral dari
K dikali X pangkat 0 dx, kan gitu. Berarti sama dengan K per 0 tambah 1 X 0 ditambah 1 plus C sama dengan K dikali X plus C. Ya, sebenarnya sama saja dengan rumus yang pertama. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau integral dari 1/x dx? Ini kalau kita ubah, itu kan sama aja integral dari x pangkat negatif 1. Apakah kita bisa menggunakan rumus yang tadi? Oke, kalau kita menggunakan rumus yang tadi, teman-teman, hasilnya seperti ini. Berarti 1/0 dikali x pangkat 0. Hasilnya berapa? Kan tidak boleh tadi. Nah, makanya di sini integral dari 1/x dx itu memiliki hasil yang lain, teman-teman, yaitu integral dari 1/x dx itu sama dengan ln x ditambah c. Kemudian yang keempat, integral dari e pangkat x dx sama dengan e pangkat x ditambah c. Dan yang kelima, integral dari a pangkat x dx. Nah, yang ini x sebagai pangkat, teman-teman. Ini sama dengan 1 per ln a dikali a pangkat x ditambah c. Ya, cukup mudah, teman-teman. Kita sudah belajar tentang integral tak tentu. Berikutnya kita akan belajar tentang integral tertentu. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.